Malah suka ini sih animasi apa cat kelempar pas adu acting anjing gitu keren banget. Itu keren banget. Itu keren banget. Setengah set gitu itu keren banget men. Itu yang mau kulihat diadaptasikan aja. Aku ngerasa juga ketika aku nonton Oshinoko, Aqua tuh emang mau ngebanjain Ruby banget kan. Jadi itu kenapa dia itu ya udahlah biar gua aja daripada Ruby Ruby tuh biar jadi idol aja. Karena semasa hidupnya waktu jadi Sarina, dia tuh nggak bisa jadi idol. Benar. Iya. Itu dia nggak bisa gerak, dia kena penyakit apa gitu. Dan aku ngerasa deepnya Oshinoko tuh di situ gitu. Apa? Ayo. Gue bisa sedikit relate ya, gimana kayak representasi kita di dunia maya. Dunia maya tuh pasti kan beda banget sama gimana sehari-hari lah gitu. Misalnya di dunia maya kayak mungkin orang ngeliat tuh kayak wah cheerful banget, Kauchan. Tahu nangis-nangis di GBK. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. I hope you find some peace of mind. Jadi kalau ingat lagu itu tuh aku tiba-tiba ingat Oshinoko tahu. Emang apa? I hope you find. Kan ini kan kayak aku berharap kau ketemu kayak peace of damaian. Jadi kayak. Jadi maksud lo idol itu hidupnya nggak damai? Ya, satu itu, kedua Aqua di sini Aqua kan kerjanya dia memikirkan gimana caranya balas dendam gitu loh. Best revenge. Iya. Kalau kata gue, aku tuh butuh psikolog sih kata gue. Emang butuh psikolog sih dia, bro. PTSD. Dia PTSD. Karena dia memang kayak selama hidupnya gue liat dia nggak tenang ya dari season 1 sampai season 2. Iya, nggak pernah kecemasan tenang. dan sering kayak panic attack gitu. Dan karena itu kita akan membahas Oshinoko season 2. Sekarang mau tanya. Boleh. Hasan dulu. Kau udah nonton dari season 1 sampai sekarang kan? Nonton. Kenapa kau nonton? Dan dia baca mangganya juga. Gue juga baca manganya. Kenapa nonton? Karena gue interest aja sih sama ceritanya. Karena pas gue nonton di episode 1 season 1 kan 1 jam tuh. Ini kayak wah seru banget nih. Ada misteri-misterinya. Langsung gue baca. Dan ternyata gue kehook sampai sekarang. Sama ada akan gue kau bro, cewek gue bro. That's cakep banget man. Cewek manipulatif. Mana ada manipulatif? Sebelah mana manipulatifnya? Dia bisa tahu gitu loh. Dia bisa Enggak. Dia tuh literally research apa dia ya? tuh. Enggak, dia tuh dia terlalu orang licik. pintar. Liciknya di sebelah mana? Liciknya dari sebelah mana? Apa liciknya? Iya coba liciknya apa? Orang licik tidak akan berpikir untuk lompat dari jembatan. Nah, ketika kena masalah, dia pasti akan cari cara buat menyalahkan orang lain kalau dia. Enggak, tetap aja enggak suka. Gue tim Kana. Kana pecundang. Sendiri itu kalau kau kenapa masih nonton Oshinoko sampai sekarang? Sebenarnya gue agak selain karena aku suruh. Sebenarnya gue agak drop di episode 2 season 2 sih. Oh, di situ. Pas karena highlightnya bukan ke Kana gitu. Justru kan Kana di highlight di situ, kayak dia actingnya bagus. Oh iya. Dan di situ kan si Kurokawa kan kayak anjir, gue harus melakukan sesuatu nih biar gue gak kalah. Iya, benar. Di situ diganti skripnya. Iya, bisa diganti skripnya. Kesian banget pas episode 3 kan si penulis ini kan ngeganti skrip kan. Nah, gue agak drop tuh di situ. Jadi gue kayak sempat ketiduran lah karena gak gue lanjutin. Padahal ya gimana ya, kau nonton anime jam 2, jam 12. Iya sih, benar sih. Pulang-pulang gitu aduh, capek banget. Benar sih. Maksud gue di sini adalah gue kayak mungkin ekspektasi gue tuh kayak apa ya, kayak di season 1 itu kan lebih ke arah idol kan, lebih di kayak gue lebih penasaran soal kehidupannya si Ruby sebenarnya dibanding kayak si Aqua actingnya itu loh. Iya. Cuma gue nggak tahu apa memang di sini tuh sebenarnya yang gue ekspektasikan dari Oshinoko itu gue melihat kayak Ruby ini berusaha untuk menjadi seperti mamanya kan. Tapi ternyata dari 2 season itu kayak sedikit kan sebenarnya part lebih highlight ke Aqua. Lebih ke Aqua dan Kana dan Kurokawa. Iya, dan lain-lain circle film. Jadi iya, gue pikir di season 2 ini bakal kayak gitu, bakal kayak mungkin gantian nih Ruby gitu kan. Terus ternyata masih arc-nya Aqua nih. Belum. Nah, gue nggak tahu di mangganya apakah akan
Jadi apakah memang porsinya memang memang sengaja dibikin lebih banyak di Aqua art dulu, acting, atau apa memang part Ruby jadi idol ini memang bukan inti dari cerita. Inti ceritanya kan memang buat balas dendam. Ceritanya kan Berarti tentang kebohongan sih. Berarti lebih tentang bohong, makanya acting kan tentang acting. kebohongan. Iya. Jadi berarti memang yang di highlight memang Aquanya dulu ya. Gitu. Tapi nanti nanti ada kok bagian Ruby jadi idol terus dia jadi depresi juga ada nanti. Jadi bintang iklan. Ada. Bukan bintang iklan, sorry. Adalah intinya dia masuk ke game show kalau nggak salah. Iya, di situ dia nge-fake gimana caranya dia memanfaatkan orang-orang di sekitar. Malah Ruby yang manipulatif. Iya, Ruby yang manipulatif. Tapi spoiler lah. Iya, itu spoiler ya. Ya, soalnya spoiler ya. Ruby yang manipulatif. Terus kalau kalian apa yang kalian dapat dari season 2 ini sejauh ini? Oh, gue ini gimana revisi dari author ke penulis naskah adaptasi itu menurut gue bagus banget tuh. Ini maksudnya dari mangganya ke Enggak, bukan kan ceritanya kan Tokyo Blood ini adaptation dari adaptation dari sebuah manga. Nah, autornya tuh nggak suka nih sama skripnya. Dia minta revisi. Nah, itu kuping ke kuping. Jadi jadi nggak kesampaikan dengan full. Iya, dengan full revisinya. Iya sih, emang industri kreatif juga seperti itu. Itu kenapa aku ngerasa relate banget, men. Kayak misalnya aku ngurusin kayak gini, ada satu brand masuk gitu, terus dari atas minta revisinya yang punya company minta revisi ke agensi, dari agensi minta revisinya ke aku, dari aku minta ngasih tahu ke orang lain lagi revisi lagi. Gila itu emang sih. Telinganya gitu. Ya, dan apalagi kan di situ juga dimention apa maksudnya si autornya kan ngomongnya kasar. Nah, itu dipangkas-pangkas biar lebih baik nyampe ke scriptwriter jadi cuma sepotong. Iya, malah kepotong. Pernah main ini enggak sih yang bisik-bisik kuda gitu? Iya, bisik kuda. Kuda bisik. Aku ngasih tahu ABCD gitu yang nyampe ke Hasan cuma C doang. Iya, kepotong-potong. Itu gue dapet di situ. Sebenarnya kalau gue sih lebih ke arah ini, gue ngomongin Oshinoko in general ya. Iya. Yang menurut gue, kenapa gue tuh lebih merasa menikmati arc-nya Ruby dibanding arc-nya si Aqua itu, karena mungkin kayak gue bisa sedikit relate ya, gimana kayak representasi kita di dunia maya itu pasti kan beda banget sama gimana sehari-hari lah gitu. Misalnya di dunia maya kayak mungkin orang ngeliat tuh kayak wah cheerful banget, Kauchan. Tahu nangis-nangis di GBK. Iya kayak gitu, atau kayak di belakang gue yang kayak kalau main Valorant tuh bisa apa sih lo bisa lihat gak sih tuh musuh di depan kayak gitu. Lah. Ya kan kalau di depan di belakang kalau itu sama sih, nggak ada perbedaan sih. Tapi maksudnya kalau di depan itu lebih di filter karena ada kan gue kan bukan cuma sekedar content creator, gue juga itu sensor di apa ya. Iya, jadi pokoknya gue bisa relate itu karena ya itu kayak masih ada muka yang dijaga lebih ke gue nggak bisa bilang kayak kalau Ruby itu kan lebih kayak fake terus dia memanfaatkan orang gitu ya. Tapi kayak gimana gue bisa memberikan kayak energi yang positif lah. Jadi kayak yang karena energi positif itu sebenarnya lebih gampang diterima dibanding energi negatif itu lebih gampang diserap dibanding energi positif. Jadi makanya sebisa mungkin yang negatif-negatif itu enggak di-represent ke orang gitu. Oke. Jadi menurut gue itu relate banget buat gue sih. Oke. Kalau dari lu, Kil, apa yang lu dapat dari Oshinoko season 2? Dari Oshinoko season 2, wah too much sih. Banyak banget sih. Apa contohnya? Misalnya ya masalah revisi itu, gila itu kayak nge-highlight kehidupan Batman. Kehidupan produksi gitu. Habis itu selain itu yang bener-bener ke-highlight di aku tuh gimana cara Ai dibawain meskipun dia udah mati. Oke. Selesai di episode 1. Gitu kan. Selalu ada scene yang meng-highlight gitu ya. Iya, tapi AI di sini tuh masih berdampak gitu loh. Bukan berarti kayak apa ya? Bukan bawa AI-nya pun kayak gitu. Bukan dipaksa kayak ternyata AI pernah ada di posisi ini gitu. AI pernah ada di posisi ini. Makanya aku
Ai pernah ada di posisi ini, terus makanya ini bisa kejadian nih Ai. Bukan yang dipaksain kayak gitu, tapi di sini lebih ke arah apa trauma dan apa dampak dari kematian ya Ai itu Ai ya sendiri. ke anaknya misalnya kayak misalnya di episode 4 kalau 4 apa 5 gitu. 4 yang Aku tuh PTSD, men. Iya, yang apa? PTSD gara-gara dibisikin sama Kana. Mampus kan Coba lu. ingat kalau coba bayangkan kalau mamamu mati. Langsung. Terus kan dia mikir kayak Manipulatif tuh kan. gue mikir Kok happy manipulatif things nggak tahu gitu kan kayak gue mikir apa yang tadi ke hidup gue yang happy tiba-tiba belakangnya ada ini Iya, ada Iya, Godo ya? Goro. Ada Goro ngomong Jadi di situ lemah gitu. Aku kayak ke-trigger gitu lah. Langsung Iya. kayak, Dia ngerasa kalau dirinya itu nggak pantas bahagia. Bahagia. Karena dia hidup di situ sebagai anaknya Ai pun cuma karena keberuntungan gitu. Gue beruntung Iya, dilahirkan jadi kembali. anak- Ih, hoki banget gue. Aduh, seharusnya aku bisa melindungi Ai. Aku udah kuliah kedokteran, aku udah mentalnya 30 tahun gitu. Ya, Tapi dia nggak bisa ngelindungin Ai gitu. Itu kasihan banget. kasihan sih itu. dan posisi itu kan dia juga jadi orang yang dipercaya Ai kan, untuk kayak tahu dia apa namanya, maksudnya kayak dia kan Ya waktu dia masih Iya, dia idol. Iya. dia idol, terus kayak tapi dia hamil dan dia hamil. percaya dokter itu untuk kayak pokoknya nanti sampai gue lahiran gue percaya sama lu gitu. Iya. Iya, yang dia 2 kali kehilangan orang yang dekat dan disayangi. Iya, si Saina sama Ai. Itu kayak Itu ya memang wajar lah. traumatis banget sih. Terus kayak gini men, aku ngerasa juga ketika aku nonton Oshinoko, Aqua tuh emang mau ngebanjain Ruby banget kan. Jadi Iya. itu kenapa dia itu ya udahlah biar gua aja daripada Ruby Ikut-ikutan. Ruby tuh biar jadi idol aja. Karena semasa hidupnya waktu jadi Sarina, dia tuh nggak bisa jadi idol. Benar. Iya. Waktu itu Iya. dia nggak bisa gerak, dia kena penyakit apa gitu, dia nggak bisa gerak, nggak bisa kayak orang normal. Itu men, aku ngerasa deepnya Oshinoko tuh di situ gitu. Apa? Ayo. Itu yang aku dapat dari ini sih, dari season 2. Makanya kayak kalau ngeliat Ruby bisa dapat apa yang dia mau tuh kayak happy sih ya. Iya. Ingat dia dulu nggak bisa even bergerak pun dia susah. Hidupnya susah. Iya, tapi kayak sekarang dia bisa jadi idol, dia bisa Bisa yang jalan-jalan. biasanya dia tonton dan Iya. apa ya dia Cuman dia tiduran di kasur rumah sakit terus nonton TV. Sekarang udah bisa jalan. dan Jadi bahkan idol. dia bisa dapat, gue nggak tahu di mangganya ya, tapi apakah dia mendapat fame yang sama dengan Ai? Tunggu. Nggak sejauh itu. Enggak segede itu. Nggak segede itu. Tapi lumayan orang kayak tahu. Orang tahu, Iya. Orang tahu. Ini juga nih yang baru ku sadari kalau nonton Oshinoko, kenapa sih fokusnya tuh di acting mulu nggak di idol? Karena acting itu kan kita bermain peran yang dimana itu berbohong. Ya. Nah di sini Aqua, Ruby itu bermain peran, selalu bermain peran. Iya. Mereka kan orang yang udah punya kehidupan lamanya. Oh Mereka iya. bermain peran iya. sebagai anaknya Orang, Ai. orang baru, Ai, orang baru, iya. role baru. Role baru, dia bermain peran gitu. Itu kenapa highlightnya ke acting. Acting. Ada juga ke idol, tapi idolnya tuh nggak dilihatkan Ada mereka joget-joget, joget-joget ketawa-ketawa dan nyanyi, nyanyi dan tapi dilihatkan seberapa berpengaruhnya itu ke mentalnya si Ruby gitu. Sama ini tuh yang gini ya, aku tuh sebenarnya orang yang sangat tidak keberatan dengan spoiler, tapi kalau misalnya kalian merasa sakit Keberatan. hati dengan spoiler Oshinoko, ya sudah deal with it. Karena di sini Full bakal spoiler. spoiler lah, Bakal gila full kali spoiler. bawa mangga. Ini jadi ada satu nih adegan yang kuharapkan mereka bisa adaptasi dengan bagus. Yang pertama scene Aqua PTSD. Ya. Ya. Kau kalau ngelihat itu gimana? Bagus Apa? nggak? Gua pas yang episode kemarin. Iya. Menurut gua oke, tapi kan kalau di manga Gambarnya digambarin lebih jelas. gua kan lebih jelas. Ini kan cuma bayang-bayangan doang. Gua apa ya kayak kurang aja sih, harusnya emang benar-benar gua gitu, pakai aura hitam mendingan gitu. Sama udah sih itu doang. Paling yang pas flashback Ai mati, gambar Ai mati dikasih overlay TV rusak, itu menurut gue udah oke. Itu oke. Oke, itu udah oke. Itu belum gue tonton sih sini. Mungkin habis ini gue tonton. Kalau menurutku itu malah salah satu adaptasi yang dibilang bagus banget enggak, tapi ya Oke. kalau Udah cukup karena, menurut gua. Karena cukup karena
bikin animasi yang gitu tuh emang buat ngegambarin emosional sih. Kayak misalnya ini kasusnya kayak di Elusive Samurai yang di episode 2 yang dia ngelawan omnya sendiri tuh. Yang animasinya kelihatan absurd. Itu buat ngegambarin emosi itu. Makanya dia gambarnya agak abstrak gitu. Tapi gue malah suka ini sih animasi apa cat kelempar pas adu acting. Anjing itu keren banget. Itu keren banget. Itu keren banget. Setengah set gitu. Itu keren banget, men. Itu yang mau kulihat diadaptasikan anjing pas karena lawan apa? Karena lawan si Saigawa. Iya, pokoknya si adalah aktor terkenal. Itu adu pedang. Dan itu langsung satu ruangan isinya cat. Itu keren banget. Itu keren banget. Kegambar setengah gitu anjing keren banget. Dan itu di situ yang makanya gue bilang itu scene dimana si Kurokawa merasa kayak anjing gue iya kayak gitu kan? gue harus menang nih, gue harus bisa ngasih. Itu keren banget sih. Itu yang menurutku menjadi kesulitan adaptasinya Oshinoko. Karena Oshinoko ini kan ceritanya tentang acting ya. Untuk yang arc sekarang tentang acting. Jadi gimana caranya mereka bisa menggambar karakter di animenya itu acting. Iya, ngerti. Ada acting di dalam acting. Kayak misalnya di episode 2 Oshinoko episode yang apa sih yang Aqua main sinetron. Yang jadi creepy pakai hoodie yang bawa pisau. Nah, itu kan acting karakter tuh gimana gerakannya Aqua terus gimana terus dia segala. Nah, itu tuh digambarkan dengan baik juga di sini. Kalau kau sadar juga, biasanya di anime-anime lain background, misalnya ada background, itu kadang-kadang gambar karakternya cuma diem gitu. Karakternya diem atau paling cuma gedung atau alat-alat gitu kan. Ini background pun digerakin. Iya, itu keren banget. Itu kenapa mereka bisa menggambarkan acting tuh segitunya gitu. Terima kasih kepada KP yang udah bikin. Shout out. Iya, dan yang kulihat ini memang Oshinoko ini memang dia tuh mainin apa ya, kayak psikologis kita juga sebagai orang yang nonton gitu loh. Gue sih keren aja. Keren banget sih. Aku nggak sampai ke main psikologis sih. Gua nunggu banget. Maksudnya gue sendiri ya, mungkin karena gue kan anak psikologi banget nih. Iya, psikologi banget nih. Ada beberapa hal yang menurut gue tuh kayak gue pernah tahu. Pernah masakan. Iya, maksudnya kalau salah satu contohnya tuh yang kayak gimana pengalaman traumatik seseorang itu memang bisa bikin kita menjadi kayak apa ya? Ada kalau kita tuh nyebutnya red button gitu loh. Jadi ketika si Kana bisikin si Aqua itu dia lagi mencet red buttonnya si Aqua gitu. Ya, dan setiap kita sebenarnya pasti punya gitu loh. Cuma mungkin yang membuat Aqua benar-benar ngerasa ke-trigger banget pas itu. Ya, itu traumatik, bro. Lu ngeliat emak lu ditusuk terus berdarah. Dan yang tadi gue bilang juga tentang representasi diri, karena ya itu setiap orang tuh pasti punya inilah kayak hal yang pengen mereka tunjukin dan nggak pengen mereka tunjukin. Orang lain yang kita tahu dan orang lain tahu, kita tahu orang lain nggak tahu, orang lain tahu kita nggak tahu, dan kita nggak tahu orang lain nggak tau. Gitu. Itu ada itu. Jadi ada segitiganya ada gitu. Segitiga bukan segitiga, ada 4. Banyak ada 4 Segi 4. Jadi gua nggak punya red button BTW. Gua ada blue button. Aku fearless as fuck, nggak ada yang tahu. Bahkan aku pun nggak takut dengan ketinggian. Gua cold nih. I'm cold as fuck. Ayano Akil? Gua Ayano Tapi dari Oshinoko season 2 gue paling tungguin Redemption Arc-nya Melt sih, yang nggak bisa acting. Oh, yang nggak bisa acting. Yang nggak bisa acting. Nah, aku nungguin banget tuh gimana caranya diadaptasikan Melt itu nanti kayak gimana cara dia main pedang dan atraksi. Dia kan dikasih tahu kalau dia goblok banget dalam acting. Jadi dia cuma modal ganteng kan. Iya, modal ganteng. Gimana caranya dia bisa nangkap perhatian orang lain. Gitu. Jadi akhirnya nanti dia atraksi. Masalahnya atraksi dengan karakter yang dia peranin itu ntar gimana? Aku nungguin banget. Gue nungguin banget sih. Karena ini ya, karena kayak dia punya poin plus ganteng, tapi dia bisa acting. Jadi kayak gimana ya? Oshinoko ini akan mengemas dia Redemption Arc-nya itu bagus banget. Sama ada satu lagi yang kutunggu banget untuk diadaptasiin. Ini spoiler lagi. Jadi ada adegan di mana Ai hidup lagi.
Jadi Oh, Aqua, iya, jadi iya, Aqua kan iya. ini dia kan Dan disuruh basically nangis kan. disuruh acting sedih nangis tapi bahagia karena karakternya. karena karakternya si yang jadi pemain lawan mainnya Aqua itu dihidupin lagi. Jadi dia kayak ngebayangkan Ai gitu, kayak Ai kan udah ditusuk terus dia hidup lagi. Kau pikir yang seperti itu bisa membunuhku? Tidak mungkin gitu. Dia kayak gitu. Terus Aqua nangis kejer-kejer gitu, kayak nangis sesegukan di situ, tapi sambil senyum bahagia. Itu aku nunggu banget sih gimana cara mereka ngegambarin itu. Terus habis itu aku mau bikin editannya, mau ku edit kan jadi satu AMV gitu. Oke. Pakai lagu How Can We Rewrite. Tai. Men, itu aku denger lagu itu. Aku baca manga, aku baca episode itu tuh kebetulan pas autoplay lagu itu. Oh ya. Oke, Rewrite the Star. Ini banget ya. Aku langsung anjing. Nangis anjing. Aku ikut nangis. Coba kayak gimana ya kalau kita bisa mengubah takdir anjing gitu loh. Keren. Itu kenapa aku kayak wah itu anjing get under my skin anjing sumpah. Ntar Jadi cariin storyboardnya. ekspektasinya bakal tinggi banget sih. Karena emang dari awal secara ekspektasiku ke Oshinoko awalnya rendah banget nih. Karena ya anjing ini manga baru nih. Iya. FOMO doang nih orang-orang anime komite produksi itu FOMO doang. Terus kayak anime idol gitu kan. Terus apalagi ada bawa-bawa idol. Baca dong manganya kan. Ini manga bakal susah sih diadaptasi karena aku ngeliat kan ada masalah acting, ada idol ada yang idol. nyanyi. Terus kayak rasanya tuh semua dicampur gitu kan. Iya kayak ya agak Ini gimana messy nih animasikannya gitu gimana iya. Gimana diadaptasinya? Ternyata bagus anjir. Tapi buat kau yang belum baca manga dan belum nonton, setelah episode Aqua PTSD kayaknya turunkan ekspektasimu lagi karena ceritanya udah mulai santai-santai lebih. Tapi gue nunggu banget sih next episode. Aku nunggu juga anjir, aku mau pengen nunggu aja. Ada satu panel yang gue suka banget. Apa tuh? Akan yang masak. Tai. Itu bro, gue beli Absolute fisik Cinema. Iya, gue beli komik fisiknya untuk ngeliat itu. Anjing keren banget. Sama ada nanti di arc 2 ada lah satu arc. Jadi lu cuma mau nungguin Akane doang. Ya cewek gue. Ya tapi Akane cakep sih menurutku, best girl di sini. Cakep banget bro. Nah, ini nih, ada lagi satu yang mau ngomongin. Enggak, gue mau nanya dulu nih. Apa? Kan tadi udah bahas peraktingan kan. Nah, si Kana ini kan di satu sisi dia juga seorang idol. Nah, apakah nanti akan diceritakan gimana kelanjutannya dia di Bikomachi atau dia akan lebih fokus ke acting? Di arc ini harusnya nggak ada. Iya, di arc ini nggak ada. Di mangganya. Iya, di arc yang manga ini nggak ada. Di season 2 ini nggak ada, nggak diceritain harusnya. Oh, berarti masih kayak dia di dunia acting ya? Paling nanti di act 2 di yang bikin arc 3 harusnya. Iya, bikin video klip itu kan lumayan tuh. Iya, bikin video klip nanti ada video klip. Tapi itu lebih ke ubinya menurut gua. Lebih fokus karena ke tuh cuma karakter sampingan anjir. Iya, benar-benar. Enggak iya, tapi maksud gua kan di sini kan dia pegang kayak istilahnya kayak dia dua dia job sebagai kan. idol, dia juga sebagai aktris. Nah, tapi memang sih yang gue lihat karena itu memang lebih kayak bersinar di aktris kan, di acting dibanding dia sebagai idol. Tapi di satu sisi dia juga jadi senternya Bikomachi bukan? Senternya Bikomachi mah. Iya kan? Iya, dia. Iya, senternya. Iya, senternya Bikomachi. Nah, jadi ya itu gue karena dia yang bisa sih. nyanyi. Iya, makanya karena dia bisa nyanyi. Tapi nggak suka guanya sama Kana, tapi word dari mulut Kana emang gail sih. Banyak yang gail menurut gua. Iya. Oh, ini juga kalau Kosada di Kana tuh nanti bakal keluar dari idol pas di arc akhir-akhir. Iya, jadi pada akhirnya dia akan milih ya. Iya, dia akan milih satu karena dia tuh sempat konflik sama Ruby juga. Iya, sempat konflik. Terus habis itu ini satu yang kusuka dari adaptasinya. Apa? Akane Pouting. Iya betul. Ih, cakep banget. Lucu banget. Lucu banget men. Akane Pouting. Iya, ada di episode 1 2 kok salah. Episode 2. Iya, gue tahu. Tapi kalau gue yang Pouting lu juga. Mending gue balik dan gue buka laptop gue dan ngedit lagi. Ya, dan ngedit lagi kerjaan gue belum kelar. Ya kita mending kerja. Iya, yuk cabut yuk. Yo cabut yo. Oh ya masalah skrip diganti itu menurutku cerita yang agak fuck up sih.
mereka tuh kalau nggak salah 2 minggu doang buat latihan. Iya 2 minggu doang buat latihan. Itu tuh kan 2 minggu untuk skrip yang baru. Iya yang baru dan lebih susah setelah diganti. Iya kan? Karena mereka harus banyak gerakan actingnya daripada dialognya. Sumpah. Nah dari situ tuh aku dapat lagi satu tuh. Ketika ada 2 orang kreatif, bekerja sama, itu fuck up. Itu bisa jadi fuck up kalau tidak ada yang membatasi. Iya benar-benar. Karena gini, itu bisa apa ya? Misalnya nih gaya style editnya Milia digabung sama gaya style editnya Ryu. Iya, clean sound. Itu bakal kacau sih. Karena mereka punya kayak settingannya kreativitas sendiri masing-masing. Kayak terus mau dijadiin satu gitu. Ujung-ujungnya yang jadi jelek apa? Ya secara marketing atau pasar cuma bakal ngumpulin pasar yang bener-bener niche, yang bener-bener invested banget sama itu manga, sama itu editan gitu. Nggak bisa in general. Kayak agak susah untuk diterima sebenarnya itu. Ya untuk kolaborasi yang tidak dikendalikan kreativitasnya biasanya seperti itu ya. Apalagi fuck up. Ya itu kenapa mesti ada yang di tone down satu egonya. Iya. Masalahnya di sini nggak ada. Benar-benar didiemin. Wah iya ini delete ini, nambah ini. Oh jadi di antara jadi maksudnya di setelah dia mau merubah skrip itu 2 orang ini beradu ego gitu ya? Bukan beradu ego. Egonya nyatu. Dua-dua egonya nyatu gitu. Bener-bener. Terus mereka kesusahan buat ngatur set ntar apa. Tapi itu nggak terlalu diceritain sih. Tapi ini udah ada di animenya. Udah ada. Di episode 4 4 yang sekarang. Yang mereka asik-asikan. Iya, asik-asikan bikin skrip sampai pagi. Asik-asik tapi talentnya bingung. Iya, talentnya bingung. Iya dan lebih bingung ini ya sih apa manajer produksinya. Iya, produksinya apa produsernya bingung. Kan nanti udah nih bagus-bagusnya. Yang jelek menurut lo apa Kil? Yang menurut lo kuing. Aku udah terlalu. Aku belum menemukan yang jelek selain itu ya kayak ke arc yang acting terus skrip mau diganti itu gue mungkin ya karena gue berekspektasi kayak wah ada nih kayak padahal karena gue udah amazed sama yang latihan kemarin terus gue mau diganti. Nah gue tuh kayak mungkin dari guanya kayak wah udahlah gue gak mau nonton lagi lah kayak gitu karena gue takut bakal jadi gak sesuai apa yang gue mau karena kemarin gue udah puas banget gitu loh. Itu kalau gue ya ekspektasi lu lah ketinggian. Dan mungkin karena terlalu banyak maksudnya apa ya terlalu cepet lah menurut gue kayak ini ternyata ada hubungannya sama ini terus ini sama ini jadi gue tuh yang kayak butuh waktu untuk bentar ya terlalu cepet gitu. Tapi ya mungkin buat beberapa orang tuh memang mereka butuh yang secepat itu kan. Karena kalau terlalu lama kan orang kayak bertele-tele banget sih sebenarnya lu cuma mau ngehubungin ini sama ini kan, ini sama ini kan. Nah, tapi kalau gue tuh kayak karena gue ini orangnya butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu lebih lama untuk berpikir. Jadi gue kayak kalau kan mikir cepet ya jadi nggak relate. Iya kayak please. Ya sih kok calm down. Masalah gini ya. Aku udah bias ke Oshinoko jadi kayak gak bisa aku ketemu jeleknya. Kalau misalnya aku ngeliat orang-orang di internet paling cuma ngomong Oshinoko bagus di episode 1-nya doang. Iya 1. Ya kalau nggak ada episode selanjutnya ya udah gitu udah selesai di situ aja. Iya, masalahnya mereka tuh mau mengungkapkan ceritanya Ai tapi di sini tuh memang mereka mau mengungkapkan misteri Ai, tapi yang mau mereka ceritakan lagi adalah gimana dampak kejadian kematiannya Ai ini itu ternyata berat ke anak-anaknya. Ya. Itu sebenarnya yang mau diceritain. Berantai gitu loh. Iya berantai. Yang aku suka juga dari Oshinoko tuh malah karena dalam satu scene itu kadang-kadang ada sesuatu yang tersirat atau sesuatu yang percakapan kadang-kadang kayaknya nggak penting buat dibaca. Padahal itu penting gitu. Tapi itu bisa jadi clue buat berikutnya jadi kayak piece of puzzle gitu. Iya. Apa sih sebutannya kayak domino effect gitu ya ternyata di kematian Ai gitu. Domino effect. Ya, butterfly effect. Butterfly effect dari kematian bukan butterfly sih domino. Domino kena semua. Itu kayak ya efeknya sih itu ya itu yang kusuka sebenarnya. Dan itu sebenarnya diawali dengan kayak ketidakpercayaan Ai untuk kayak dia karena dia terlalu terbiasa untuk memanipulasi semuanya dan ternyata itu punya menurut Ai itu kayak itu cuma untuk diri dia doang kan tapi ternyata kebohongan dia itu punya domino effect ke semua orang gitu dan sampai ke anak-anaknya gitu. Itu sih. Kenapa jangan bohong? Iya, jangan bohong. Enggak boleh bohong. Tapi menurut lu sebagai orang yang berada di depan kamera itu perlu enggak?
aku sampai sekarang pun sebisa mungkin aku akan mengurangi bohong ya. Kayak ya aku kalau misalnya apa yang ada di depan kamera untungnya mirip sama aku yang di dunia nyata belakang kamera. Cuma ini benar. Di depan kamera aku lebih beringas, tapi kalau di belakang aku lebih kalem. Ini benar. Lu malah kebalik ya, gua kira malah lu maksudnya orang biasa kan kayak wah gue lebih kalem di depan kamera daripada di belakang. Kalau Akil itu dia tuh di depan kamera misalkan ngebahas anime nih. Dia kan kalau dia kekehnya ada kan tetap kekeh A gitu kan. Tapi kalau di belakang kamera misalkan kayak Kil menurut gua Eminence in Shadow bagus tau. Oh ya udah gitu loh kayak nggak di depan aku kadang-kadang elaborate. Iya emang ada bagusnya. Iya emang ada bagusnya. Iya. Tapi aku juga ngasih tahu tetap ada yang jeleknya juga. Aku nggak gini orang tuh kamera nih cuma satu arah ya kan. Iya. Kalau kau mau diskusi beneran ngobrol langsung. Iya akan lebih beda enak, dong. Iya. Tapi kalau dia lagi misalkan bikin video gitu kan, dia kan menyampaikan apa yang dia pikirkan kan. Jadi istilah kata tuh kayak orang-orang tuh suka bilang kayak akhirnya nggak mau dikritik kayak gitu. Kekeh batu. Merasa dia paling tahu semuanya, dewa anime gini. Gue emang dewa. Iya, tapi sebenarnya kalau kalian ngobrol langsung sama Akil itu akan lebih chill dibanding apa yang kalian lihat di kamera. Gitu. God damn. Itu aku emang orangnya chill. Itu bagian dari yang tadi gue bilang representasi Akil di depan kamera. Ini apa karakter. Brandingan Akil. Nah, cuma kalau apa ya? Sampai mana sih tadi? Kekurangan. Kalau ada kekurangan, kekurangan Oshinoko, aku masih bisa terima ketika orang bilang ini anime jelek ceritanya muter-muter. Tapi menurutku sendiri mereka itu nggak paham apa inti cerita dari Oshinoko. Ya tadi mereka Oshinoko mau nyeritain gimana dampak dari kebohongan Ai. Kayak misalnya Ai itu selalu bohong sampai-sampai kebohongannya itu membawa kematian ke dia dan menghancurkan mental anak-anaknya, dan anak-anaknya nanti ini bakal ngebawa orang-orang juga. Iya. Itu dia sebenarnya itu ceritanya Oshinoko. Bukan cuma sekedar misteri mau balas dendam. Iya bisa dibalas dendam enggak. Tapi gimana efek dari kematian kebohongan lo itu bisa dalam istilah kata kayak membawa malapetaka lah buat diri sendiri. Dan ternyata lu pikir dengan lu mati stop di situ kan, tapi ternyata enggak. Anak-anak lu masih berlanjut kayak gitu. Itu kenapa aku nggak pernah bohong. Paling kayak aku kembali lagi aku nggak bohong men. Aku berani bilang ya. Aku tuh kayak ibaratnya kalau ngechat satu cewek, aku tuh sampai berani nge-screenshot ini nih yang ku chat cuma kamu yang cewek. God damn. Nih, lihat ada cewek lain nggak? Sama Discord juga aku screenshot. Paling kalau cewek lain gua. Itu pun ngirim itu kerja. Iya, kayak baca ya, ini VO ya. Gitu doang. Itu kerja bro, kerja. Ya di satu sisi gue bisa gue bilang kayak Akil benar, karena kebohongannya Ai ternyata bisa efeknya gede. Tapi di satu sisi juga ya butuh sih sebenarnya. Ya udahlah ya, mungkin itu aja dulu. Intinya Oshinoko bagus. Gue bias sih emang gue suka aja. Bias sih sebenarnya, kita bertiga bias sih. Iya bias. Itu yang bagus ya. Mengakui itu. Ya udahlah, untuk sekarang itu aja dulu. Sampai jumpa di acara Waktu Indonesia Wibu berikutnya. Dan itu aja dulu. Stay clean and sound.